Jika Anda menonton video ini saat ini, ketahuilah bahwa itu bukanlah kebetulan. Allah yang menempatkannya di hadapan mata Anda. Karena ada pesan mendesak yang ingin disampaikannya ke dalam hati Anda. Pesan itu jelas, jangan menyerah pada orang ini. Anda tentu tahu siapa yang dimaksud. Seseorang yang sering hadir dalam doa, pikiran, bahkan mimpi Anda. Seseorang yang membuat Anda bertanya-tanya, apakah harus terus menunggu atau sudah saatnya melepaskan? Mungkin Anda sudah lelah menanti. Mungkin diamnya doa terasa terlalu panjang. Mungkin iman Anda terasa berada di ujung batas. Tetapi Allah seakan berfirman, "Wahai hambaku, jangan engkau tinggalkan apa yang aku sendiri tanamkan dalam hatimu." Pernahkah Anda merenung, mengapa ada orang yang begitu kuat meninggalkan jejak dalam hidup kita? Mengapa ada pertemuan yang terasa melampaui batas logika manusia, seolah menyentuh sisi kekekalan dalam jiwa? Itu karena ada pertemuan yang bukan sekadar kebetulan, melainkan telah diatur oleh Allah sejak awal. Dan bila Allah telah menetapkan sebuah ikatan, maka tidak ada kekuatan di bumi yang dapat meruntuhkannya. Syaitan tentu tidak tinggal diam. Ia tahu betapa kuatnya ikatan yang berasal dari Allah. Maka ia berusaha menanamkan keraguan, kelelahan, dan rasa ingin menyerah. Ia membisikkan, terlalu lama menunggu. Jika ini memang takdir, pasti sudah terjadi. Kau hanya membuang waktu. Ada yang lebih baik di luar sana. Pernahkah Anda mendengar bisikan semacam ini? Ketahuilah, itu bukan dari Allah. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran, Surah Ar-Rum, ayat 6. Waktu Allah tidak sama dengan waktu manusia. Dalam Surah Al-Anbiya juga kita diingatkan tentang kisah Nabi Zakaria dan istrinya yang sudah tua renta. Namun Allah tetap menganugerahkan Yahya sebagai jawaban atas doa mereka. Mungkin Anda merasa seperti Sarah, istri Nabi Ibrahim, yang menua dan mengira janji itu mustahil. Namun janji Allah tidak pernah sia-sia. Apa yang telah Allah tetapkan akan datang pada waktunya. Jika Allah menanamkan cinta yang benar dalam hati Anda, jika Dia meneguhkannya melalui tanda, doa, atau ketenangan batin yang sulit dijelaskan, maka yakinlah Dia akan menyempurnakan apa yang telah dimulainya. Karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyempurnakan urusannya. Quran Surah Yusuf ayat 21. Dan salah satu tanda sesuatu berasal dari Allah adalah hadirnya ketenangan hati. Walau penuh ketidakpastian, ketika Anda berdoa tentang orang ini, hati Anda menjadi tenteram. Ada konfirmasi batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kedua, Allah meneguhkan hati hambanya dengan berbagai cara. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui doa yang terjawab. Ada pula tanda-tanda yang terasa seperti kebetulan, namun sejatinya adalah takdir ilahi. Ketiga, ada pertumbuhan ruhani yang muncul melalui perjalanan ini. Masa penantian bukanlah kesia-siaan, melainkan madrasah kehidupan. Di dalamnya, Allah sedang membentuk akhlak, kesabaran, dan keteguhan hati Anda. Jika Anda mengenali tanda-tanda ini dalam perjalanan Anda, izinkan saya menyampaikan dengan penuh keyakinan, jangan menyerah. Apa yang Anda alami bukan sekadar perasaan manusia, melainkan gema dari kehendak Allah yang berbisik dalam hati Anda. Saya mengerti betul rasa sakit itu. Saya tahu ada malam-malam di mana Anda bertanya, haruskah aku berhenti menunggu? Saya tahu heningnya doa terkadang begitu mencekam. Orang-orang di sekitar Anda mungkin berkata, lupakan saja, lanjutkan hidupmu. Tapi mereka tidak melihat apa yang Allah lihat. Mereka tidak mendengar apa yang Allah bisikan dalam doa-doa sunyi Anda. Mungkin kini Anda merasa tidak ada tanda, tidak ada jawaban, tidak ada kabar. Doa Anda seolah menggema di ruang kosong.
Anda menatap layar ponsel, berharap ada pesan, namun yang datang hanyalah sepi. Ketahuilah sebuah kebenaran mendalam. Diamnya Allah bukan berarti Dia tiada. Seringkali langit sedang bekerja dalam senyap, mengatur segala sesuatu di balik tabir yang tak mampu kita bayangkan. Bayangkan sebuah benih yang ditanam dalam tanah. Meski di permukaan tampak hening, di dalamnya benih itu sedang bertunas, menumbuhkan akar, bersiap untuk tumbuh pada waktunya. Demikianlah juga doa dan penantian Anda. Diam bukan berarti ditinggalkan, hening bukan berarti dilupakan. Itu adalah masa persiapan, baik di hati Anda maupun di hati orang yang Anda doakan. Hari ini mungkin sunyi, tetapi bisa jadi kesunyian ini hanyalah pendahuluan bagi limpahan karunia esok hari. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mendapat mimpi tentang masa depannya, namun bertahun-tahun hidup dalam penjara, seakan janji Allah terlupakan. Namun, pada waktu yang sempurna, Allah menepati janjinya dengan cara yang lebih indah daripada yang pernah Yusuf bayangkan. Penjara itu bukan akhir, melainkan jalan persiapan menuju kemuliaan. Demikian pula kisah Nabi Yakub yang sabar menanti. Beliau harus bekerja bertahun-tahun demi menikahi Rahel. Dari sudut pandang manusia, itu adalah waktu yang panjang, seakan sia-sia. Namun bagi Yakub, penantian itu adalah bagian dari takdir besar. Dari rahim Rawel dan keluarganya kelak lahir Bani Israel. Kesabaran beliau menjadi pondasi lahirnya sebuah umat. Maka renungkanlah, bagaimana jika waktu menunggu Anda juga adalah waktu persiapan? Bagaimana jika Allah sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih siap untuk menerima takdirnya? Bagaimana jika di saat yang sama, Allah juga sedang mengolah hati orang yang Anda cintai, membersihkan luka lama, rasa takut, dan belenggu masa lalu, agar kelak ia mampu mencintai dengan cara yang benar, di waktu yang tepat? Ketahuilah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Allah sedang bekerja pada hati Anda, dan juga pada hati Dia yang selalu hadir dalam doa Anda. Itulah sebabnya, dengan sepenuh hati, saya ingin menghadirkan sebuah nasihat khusus untuk Anda. Bagaimana cara mengenali dan menjaga cinta yang benar. Sebuah panduan yang akan membantu Anda menyembuhkan luka batin, menumbuhkan cinta diri yang sehat, dan menyelaraskan ruhani agar lebih dekat dengan cinta sejati yang Allah tetapkan bagi jiwa Anda. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 206. Allah melihat gambaran besar yang tak kita pahami. Dia Maha Tahu kapan setiap bagian hidup kita akan saling terhubung. Dan ketika saat itu tiba, Anda akan memahami mengapa harus menunggu, mengapa setiap doa dan air mata bukan sia-sia, melainkan sedang membentuk sesuatu yang indah dan kekal. Ketahuilah, orang yang Allah hadirkan dalam hati Anda bukan sekadar pelengkap kesepian. Mereka adalah bagian dari tujuan ilahi dalam hidup Anda. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi, tapi juga sarana untuk melahirkan kebaikan, membangun generasi, dan memperluas rahmat Allah di bumi. Allah tidak sekadar menyatukan dua hati. Dia menyatukan tujuan, misi, dan amanah. Ketika dua jiwa dipertemukan oleh ridanya, bukan hanya rasa yang bersatu, melainkan visi hidup yang selaras, menghadirkan kebaikan, mendidik generasi, dan menegakkan nilai-nilai kebaikan di bumi. Hubungan yang diberkahi Allah menjadi ladang dakwah, bukan sekadar pelipur lara, melainkan sarana untuk bersama menyempurnakan ibadah, menguatkan satu sama lain, dan menebar rahmat kepada keluarga dan lingkungan. Pikirkanlah tentang pasangan yang saling mengingatkan pada Allah di kala lalai, yang saling menahan saat nafsu mengajak berlebih, yang bersama-sama mendidik anak dengan nilai-nilai akhlak,
Itulah bukti bahwa Allah tidak hanya mengikat cinta, tetapi juga mengikat misi. Ketika dua orang berjalan dalam satu visi spiritual, kekuatan yang lahir jauh melampaui kebahagiaan pribadi. Ia menjadi pengaruh yang menular, membentuk keturunan berakhlak, dan menumbuhkan komunitas yang berfaedah. Inilah sebab mengapa syaitan sangat gigih merusak ikatan seperti ini. Dia tahu betul, jika dua hamba yang bertawakal pada Allah bersatu dalam tujuan, maka banyak kebaikan akan lahir. Oleh karena itu, ia menebar beragam tipu daya. Ia menanamkan keraguan. Apakah ini benar dari Allah? Menabur rasa putus asa. Terlalu lama, mungkin bukan untukmu. Menghasut perbandingan. Dia lebih baik dari pasanganmu. Dan memancing tergesa-gesa yang merusak keputusan bijak. Syaitan memanfaatkan luka lama, rasa takut akan penolakan, dan ego yang belum tersucikan, agar kita menyerah pada proses yang sedang Allah jalankan. Namun ingatlah firman Allah, jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Quran, Surah Ali Imran, ayat 160. Kekalahan syaitan dimulai ketika kita menguatkan ikatan kita dengan Allah. Memperbanyak doa, memperbaiki niat, membersihkan hati, dan memperkuat ukhuwah. Saat Anda menata diri, memperbaiki ibadah, serta menyiapkan diri secara lahir dan batin, Anda menutup celah-celah yang biasa dimasuki godaan. Praktisnya, jadikan masa penantian ini sebagai madrasah. Perbanyak zikir, istighfar, sedekah, dan salat malam. Tingkatkan adab, kontrol emosi, dan perbaiki komunikasi dengan keluarga serta teman yang saleh. Carilah ilmu yang menguatkan peran Anda dalam dakwah dan keluarga. Bangun rutinitas yang menjadikan Anda bukan hanya layak dicintai, tetapi juga layak menjadi pendamping yang membawa berkah. Yakinkan diri bahwa Allah bekerja di balik layar, menghalau yang buruk, menguji yang perlu diuji, dan mematangkan yang layak. Jangan biarkan bisikan putus asa menjadi penghalang. Teguhkan niat, bukan hanya untuk memiliki seorang pasangan, tetapi untuk bersama-sama menunaikan amanah yang lebih besar. Bila kedewasaan spiritual dan tujuan hidup Anda selaras dengan pasangan Anda, maka ketika kalian bersatu, keberkahan itu akan mengalir dan membawa dampak yang tak terukur bagi generasi setelahnya. Akhirnya, serahkan hasilnya pada Allah, sambil terus berikhtiar dan memperbaiki diri. Karena ketika Allah meridai sebuah ikatan, tidaklah ada kekuatan yang mampu menghalangi kehendaknya. Hari ini, biarkan harapan Anda diperbarui. Jangan lagi menghitung hari dalam penantian, tapi hitunglah tanda-tanda dan konfirmasi yang Allah sudah berikan. Jangan terfokus pada heningnya jawaban, tapi dengarkan apa yang Allah bisikan ke dalam hati melalui ketenangan. Karena ketahuilah, ketika orang itu hadir dalam hidup Anda, mereka tidak akan datang untuk mempermainkan, tetapi untuk meneguhkan. Mereka tidak akan hadir membawa keraguan, melainkan kepastian. Sebab apa yang Allah tanamkan dalam hati, pasti akan Allah sempurnakan pada waktunya. Akan datang saat di mana semuanya menjadi jelas, penuh tujuan, penuh ketenangan. Itu akan menjadi perjumpaan hati dengan hati, ruh dengan ruh. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa janji Allah pasti benar. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran, Surah Ar-Rum, ayat 6. Apakah Anda tetap beriman meski keadaan seolah mustahil? Apakah Anda terus bertahan walau segalanya tampak tidak pasti? Jika iya, maka bersiaplah, sebab janji Allah akan segera terwujud. Hati Anda mungkin lelah karena menunggu, tetapi yakinlah, Allah sedang menumbuhkan pohon kehidupan dari penantian ini. Orang yang Allah persiapkan untuk Anda tidak akan datang seperti yang pernah berlalu dalam hidup Anda. Mereka akan hadir dengan kedewasaan, dengan tujuan, dengan kesadaran yang jernih,
bahwa hubungan ini adalah amanah dari Allah. Ini bukan cinta yang rapuh karena kebutuhan, melainkan cinta yang kokoh karena saling melengkapi. Dan ketika itu terjadi, Anda akan memahami mengapa pintu-pintu sebelumnya tertutup, mengapa ada perpisahan yang menyakitkan. Semua itu adalah penjagaan Allah, karena Dia sedang menyimpan sesuatu yang lebih indah bagi Anda. Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya Aku merencanakan untukmu kebaikan, bukan keburukan, untuk memberi harapan dan masa depan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 dan Quran Surah Al-Isra ayat 7 sebagai penguat. Rencana itu mencakup hati Anda, cinta Anda, bahkan keluarga masa depan Anda. Maka meski hati Anda lelah, meski suara di sekitar Anda berkata untuk menyerah, meski keadaan tampak berlawanan, jangan lepaskan harapan. Apa yang Allah teguhkan, pasti akan disempurnakannya. Apa yang Dia janjikan, pasti ditunaikannya. Apa yang Dia tanamkan dalam hati, pasti akan tumbuh pada waktunya. Allah berfirman, "Dan setiap perkara ada waktunya yang telah ditentukan." Meskipun terasa lambat, tetaplah menunggu, karena Ia pasti datang dan tidak akan tertunda. Quran Surah Al-Anbiya ayat 1-2. Percayalah, saat itu akan datang. Orang yang Allah persiapkan untuk Anda akan hadir pada waktunya. Ketika Dia tiba, Anda akan tahu dengan pasti bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap doa di sepertiga malam, dan setiap napas sabar yang Anda hembuskan bukanlah sia-sia. Air mata itu telah menyirami benih yang Allah tanamkan di hati Anda. Doa-doa itu menjadi akar yang memperkuatnya. Dan sabar, Anda menjadi ladang tempat benih itu tumbuh sampai waktunya berbuah. Angkatlah kepala Anda, tegakkan hati Anda, dan lafalkan dengan penuh keyakinan dalam doa. Aku tidak akan menyerah pada apa yang Allah tanamkan dalam hatiku. Aku percaya pada waktunya. Aku yakin pada janjinya. Ucapkan itu bukan sekadar kata, tetapi sebagai tekad yang mengikat hati pada tawakal. Berserah sambil terus berusaha memperbaiki diri. Ingatlah janji ilahi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Apa yang terasa berat sekarang adalah bagian dari proses Allah menyempurnakan rencananya untuk Anda. Banyak kisah para nabi mengajarkan bahwa penantian seringkali adalah masa persiapan, bukan hukuman. Di balik pintu yang tertutup, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dan lebih kuat dari yang pernah Anda bayangkan. Sementara menunggu, rawatlah diri dan iman Anda. Perbanyak istighfar, tahajud, zikir, dan sedekah. Tuntaskan hak-hak Allah dan perbaiki hubungan dengan sesama. Jadikan masa ini bukan sekadar menanti, tetapi memperbaiki akhlak, menumbuhkan kebaikan, dan membersihkan luka lama. Ketika hati Anda dipersiapkan, maka Anda datang sebagai pasangan yang matang. Ketika hati Dia dipersiapkan, Ia datang bukan karena kekosongan, melainkan karena kesiapan untuk menunaikan amanah bersama. Jangan mudah goyah oleh bisikan putus asa atau nasihat yang terburu-buru. Hanya Allah yang mengetahui keseluruhan hikmah di balik tiap peristiwa. Jika Anda menemukan diri Anda membaca kata-kata ini sekarang, anggaplah itu sebagai isyarat darinya. Jangan menyerah. Tetaplah berharap dengan penuh adab, kerja, dan tawakal. Katakan dalam hening, "Ya Allah, kuatkan hatiku dalam penantian. Sempurnakan apa yang Engkau mulai, dan jadikan setiap ujian jalan menuju kebaikan-Mu." Insya Allah, ketika waktu itu tiba, semua akan tampak jelas, dan Anda akan bersyukur atas setiap lembar pelajaran yang membentuk cerita cinta yang Allah karuniakan.